Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh guru-guru yang hadir di kesempatan siang hari ini. Izinkan saya, Suhardi Amir dari Jambi, mempraktikkan bagaimana sih cara membuat presentasi interaktif menggunakan kelas point dan tentunya paparan materinya kita langsung dari Canva. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah Canva saya, jadi kita bisa mulai dari awal. Canva.com, kita masuk di browser kita di canva.com seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan Canva? Karena Bapak Ibu biasanya kalau kita yang biasa menggunakan PowerPoint ketika kita dihadapkan dengan kerja yang sudah blank warnanya putih, saya pun ikut juga bingung Bapak Ibu mau mulainya dari apa. Tapi Bapak Ibu hari ini sudah menyediakan hampir 1.000 template yang bisa kita gunakan. Nah, di bagian pencarian Bapak Ibu saya memulainya di kenapa saya tidak memulai di education presentation di sini karena kalau kita klik di sini dia akan langsung blank dulu. Jadi saya akan lihat-lihat template yang cocok untuk mata pelajaran kita. Education presentation. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu di sini ada education presentation ukurannya 1920 dikali 1080 pixel. Ini yang kita klik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ini akan terus bertambah. Hari 837 template yang Bapak Ibu bisa gunakan yang sudah siap jadi. Kalau Bapak Ibu mau memulainya dari nol, silahkan klik create a blank education. Ini banyak sekali di sini dan saya coba mengambil salah satu dari sini. Saya coba mengambil yang ini, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ketika kita menggunakan Canva. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita pastikan adalah 3. Pertama, kita memulai bekerja di kanvas-kanvas seperti ini, pastikan kita sudah menghidupkan dulu show marginnya di sini. Nah, kalau ini tidak ada margin pembantunya kita. Nah, tapi kalau kita sudah show margin seperti ini, akan ada garis putus-putus di sini. Fungsinya apa? Supaya desain kita atau tulisan kita nanti itu tidak keluar dari kanvas kanvanya, karena akan jelek sekali Bapak Ibu kalau nanti ada yang mel sini atas dan ke bawah. Kalau sudah masuk ke dalam sini, desain kita insya Allah akan jauh lebih baik. Kemudian yang font yang kita pilih. Fontnya Bapak Ibu, Canva itu hebatnya sudah memilihkan Canva, memilihkan font cocok untuk kita gunakan di template yang kita pilih. Jadi mohon tidak keluar dari yang ada di sini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pewarnaan sampai kita memilih tabrak lari Bapak Ibu. Karena di Canva itu untuk perpaduan warna sudah memilihkan perpaduan warna yang cocok untuk kita pakai. Ada mulai sampai warna yang agak coklat atau sama warna abu-abu seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat presentasi pembelajarannya, saya mengambilnya dari turunan di RPP-nya. Jadi saya mengambil di materi pembelajaran di RPP biasanya seperti ini, lalu saya buat dulu ini agar memudahkan nanti kita tinggal copy paste saja atau copy paste. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai langsung untuk mendesain. Di bagian ini ada 8 pages atau 8 halaman yang bisa kita Bapak Ibu, tapi kita mulai satu dulu di covernya. Di bagian ini saya boleh ganti dengan nama sekolah saya. Bapak Ibu nanti silahkan menyesuaikan ya, sesuai sebanyak template yang 800 ini. Kemudian di bagian ini saya tuliskan judul dari materi saya Bapak Ibu mengajar bahasa dan sastra Inggris, jadi saya menuliskan procedure text. Ini mungkin saya agak kecilkan sedikit fontnya, memanjang saja. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu di bagian bawah ini saya tuliskan nama saya sebagai gurunya.
kayaknya perlu identitas kelasnya, saya boleh tambahkan teks. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan teks, silahkan pergi ke sini. Di bagian ada tulisan teks, kemudian silahkan add subheading. Kemudian kita tuliskan di sini, misalnya saya mengajar di 11 IPA 1. Nah, jangan lupa Bu, aturan yang nomor 2 tadi, fontnya tidak boleh lari dari yang sudah ada ini. Nah, kita memilih yang sudah seperti ini. Dan warnanya kita bisa sesuaikan dengan warna yang ada. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi warnanya itu sudah dipilihkan. Jangan memilih warna yang di sini karena pasti akan tabrak lari. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita pergi dan kita sesuaikan apa yang akan kita buat selanjutnya. Kita akan membuat basic competence-nya, maka kita bikin tanda plusnya dulu ya. Sebelum kita bikin basic competence-nya, kita perkenalan diri dulu dengan siswa-siswi kita. Ini kita klik. Nah, di sini ada hello and welcome to my English class. Ini fotonya boleh kita ganti ya Bapak Ibu. Caranya kita tinggal delete seperti ini, kemudian kita pergi ke upload. Nah, Bapak Ibu pastikan sudah upload dulu fotonya yang terbaik. Ya, karena di sini saya sudah upload Bapak Ibu, jadi saya tinggal ambil saja misalnya ini. Dan caranya gampang sekali Bapak Ibu, kita tinggal drag and drop saja. Semudah itu Bapak Ibu. Karena ini kekecilan, nggak kelihatan wajahnya, double klik seperti itu, kemudian kita gedekan. Maka kelihatanlah wajah ganteng kita di sini. Setelah itu Bapak Ibu kita boleh tambah page, karena kita akan memasukkan ini basic kompetensinya dulu atau standar kompetensi. Kita pergi lagi ke template ya Bapak Ibu. Kita lihat template yang cocok, kira-kira kita pakai yang ini saja. Nah, sudah langsung jadi. Dan marginnya itu sudah pas di bagian ini ya Bapak Ibu. Dan jadi kita tinggal buang gambar yang tidak dibutuhkan, ini kita tidak butuhkan, ini kita tidak butuhkan, maka kita butuhkan ini saja dulu karena teksnya agak panjang, jadi kita sesuaikan. Nah, basic competence-nya copy paste saja. Jadi beberapa saat ke depan kita akan hanya melakukan copy paste saja Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang ya. Jangan sampai desain kita tuh keluar dari garis tadi, garis marginnya Bapak Ibu. Oke, itu basic competence-nya. Mungkin saya karena nanti akan ada teks yang agak panjang. Jadi saya mungkin bikin 56. Jadi konsistensinya di situ. Kemudian ini kita copy dari Microsoft Word, kita pindahkan ke sini. Ctrl A, copy paste. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat angka 29, oke, kita terus nanti konsisten di angka 29 ya Bapak Ibu, kita enter seperti ini. Nah, selanjutnya kita turunkan sedikit. Nah, seperti itu. Kita akan buat apa lagi? Kita akan buat pengenalan awal. Hai kelas. Nah, seperti itu ya. Kita tambahkan lagi. Kalau tidak perlu mau ditambahkan, boleh ini juga dipastikan saja atau diduplikat. Klik tanda 3 ini, Bapak Ibu, pilih duplicate page. Nah, seperti itu. Kemudian judul di atasnya kita boleh masukkan high. Kita balik ke sini. Kita paste di situ. Kemudian kita ambil lagi yang ini. Oke, kita copy, kemudian kita balik lagi ke Canva kita dan seperti ini. Semudah ini saja Bapak Ibu. Oke, kemudian apa yang akan kita tambah lagi? Kita lihat lagi. Oh, kita akan menambahkan a picture of Indonesian food. Nah, jadi kita akan menambahkan gambar. Mau menambahkan gambar, kita ambil yang ini saja Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada yang cocok, kita ambil yang ini saja. Ini kita duplicate seperti ini. Karena nanti di sesuatu yang interaktif. Di akhir nanti presentasi saya akan memperlihatkan di mana sih letak interaktifnya. Nah, Bapak Ibu akan memasukkan salah satu gambar dari makanan khas Indonesia, ini kita hapus dulu. Kemudian teksnya boleh kita masukkan ya Bapak Ibu, ada seperti ini, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti itu. Ya. Jangan sampai keluar dari. Oke, sekarang kita pergi ke elemen Bapak Ibu.
Nah, di sini kita akan masukkan gambar makanan khas Indonesia, yaitu ayam geprek. Ada nggak ya ayam geprek ya? Kita ke bagian foto, jangan lupa, wow, ternyata ada Bapak Ibu, lengkap sekali di sini, Masya Allah. Jadi ini saya pilih gambar yang paling atas, yang paling bikin melapar nih Bapak Ibu. Kita tinggal drag and drop saja, nah sudah jadi. Sesimpel itu. Nah, kemudian apa yang akan kita buat lagi? Selanjutnya, kita masih akan tetap memasukkan gambar. Jadi kita tambahkan lagi gambar. Seperti ini, kita duplicate page. Seperti itu. Gambar ini akan kita ganti mungkin dengan yang ini. Ya, yang gambar mengulek ayam. Ayamnya di crushed, digeprek. Nah, kita tambahkan teks lagi, Bapak Ibu. Yes, ayam geprek. Oke, ini kita kontrol A, kemudian kita kontrol paste. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang akan kita masukkan. Kita sudah akan memasukkan sebuah resep. Maka yang kita pilih adalah template ini lagi, Bapak Ibu. Kita copy, kita tanda 3 titik ini, kemudian kita pilih duplicate page. Nah, serunya di Canva itu tinggal geser-geser saja ini. Semudah itu loh Bapak Ibu. Oke. Nah, teksnya boleh kita kecilkan seperti ini karena kita akan memasukkan teks dan ini boleh kita. Selanjutnya, kita akan memasukkan gambar yang ada di Microsoft Word kita. Jadi ini copy seperti ini, klik kanan kita copy, kemudian di bagian Canva itu bisa langsung dipaste loh, di paste. Nah, benar Bapak Ibu. Kita gedekan seperti ini dan tulisannya kita masukkan yang ini, Ctrl C, kita masukkan di sini, Ctrl A, Ctrl paste. Nah, segampang itu loh Bapak Ibu, sudah 6 slide. Jadi nanti kurang dari 30 menit Bapak Ibu sudah akan menghasilkan slide pembelajaran, tidak perlu butuh waktu yang lama. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang akan kita masukkan. Kita akan memasukkan materi tentang Worisa text. Maka kita tambahkan, enggak perlu tambahkan, kita tinggal copy saja yang ada di sini. Kita duplicate page lagi. Kita geser lagi seperti ini. Oke, kemudian di judulnya ini kita ganti dengan what is procedure text. Kita copy, kita masuk di sini. Nah, kita ganti seperti itu. Ini boleh kita tarik seperti ini dan ini kita akan ganti teksnya dengan teks yang ada di sini. Copy seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita paste langsung di sini. Nah, seperti itu. Sudah jadi. Oke, selanjutnya yang apa akan kita buat lagi? Kita melihat lagi bahwa kita akan membuat contoh ya. Salah satu contohnya adalah salah satu penjelasan tentang apa itu procedure text. Kita tambahkan slide lagi Bapak Ibu dengan duplicate page saja. Itu kemudian kita masukkan teks yang ini, kita copy seperti ini, kita masukkan di sini. Ctrl A. Ini masih tentang penjelasan what is procedure text ya Bapak Ibu, jadi judulnya masih sama. Nah, kita lihat lagi apa yang akan kita buat. Nah, kita akan memasukkan salah satu dari contoh procedure text, yaitu how to make a dalgona coffee. Kemudian kita ambil ini boleh, kita duplikat di sini. Kemudian ini kita kecilkan Bapak Ibu. Ya, kita hilangkan judul di atasnya. Atau ini boleh juga kita tulis dulu examples. Oke. Nah, ini tinggal copy saja. Nah, oke. Kita pindahkan ke sini, kita Ctrl A dan paste. Semudah itu. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar dalgona. Apakah ada gambar dalgona? Wow, lengkap sekali Bapak Ibu. Nah, di Canva itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin presentasi, mau gambar apapun yang kita cari itu nggak perlu keluar dari aplikasi, cukup ambil semuanya di sini. Segala ada, mau filmnya kah atau mau bentuk fotonya, videonya, ada semua di sini. Oke, seperti itu. Kemudian saya mau menambahkan lagi contoh dari procedure text, saya duplikat saja lagi. Ini saya masukkan lagi 1
satu contohnya adalah how to make fried rice, makanan kesukaan orang Indonesia, fried rice. Ya, cara membuat nasi goreng. Nasi goreng. Nah, kita cari di sini Bapak Ibu, ada nggak sih nasi goreng di Canva? Fried rice, fried rice. Tada, Masya Allah, lengkap banget Bapak Ibu. Gambar ini tinggal kita buang, kemudian kita ambil gambar yang ada di sini. Tinggal pilih nasi gorengnya yang seperti apa. Saya nasi goreng yang khas Indonesia, biasanya ada telur mata sapinya di sini. Nah, seperti itu. Kita taruh di belakang, Ibu, biar gambar animasi atau gambar ini bisa ke depan. Itu bisa kita buat dia menjadi forward, jadi dia berada di depan. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak berada ke belakang. Oke, kita lihat apa saja sih yang akan kita buat. Sudah, kemudian, nah, ini kita akan tambahin lagi materi tentang what is the function of procedure text. Berarti kita ambil adalah yang seperti ini saja. Kita tanda 3 titik ini, kemudian duplicate page lagi. Dan kita tarik lagi Bapak Ibu sampai ke belakang. Nah, kemudian kita di sini what is the function of procedure text. Di sini kita klik seperti ini. Oke, dan untuk ini tinggal kita blok seperti ini dan kita taruh di bagian ini. Nah, selesai. Kalau ditambahkan list boleh juga ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, biar lebih cantik kelihatan. Dan terakhir ini Bapak Ibu adalah contoh dari procedure text. Oke. Karena contohnya seperti ini, kita duplicate aja seperti ini. Dan ini kita tulis contoh dari procedure text. Ini kita enter ke bawah dan hapus saja ya Bapak Ibu karena kita akan memasukkan gambar. Seperti yang saya sampaikan tadi, gambar yang di Microsoft Word itu sangat bisa kita ambil, kita pindahkan ke Canva. Caranya adalah kita copy, Ctrl C atau klik kanan, pilih copy, kemudian bawa ke sini ke Canva-nya, Ctrl V, Ctrl V. Nah, langsung masukkan Bapak Ibu, usahakan tidak keluar dari margin yang telah kita tetapkan tadi. Nah, akan seperti ini bentuknya. Dan Bapak Ibu, di sini kita tambahkan page lagi, kita akan memasukkan, to check your understanding about procedure text, please do the best. Ya, kita do the test. Kita akan membuat tes ke siswa-siswi kita. Ya, kita pilih template di sini, Bapak Ibu. Kita tambahkan slide, kita boleh pakai ini. Nah, gambar ini Bapak Ibu kita boleh ganti dengan elemen di sini, misal student atau study aja. Nanti kelihatan di sini. Nah, kelihatan Bapak Ibu. Kita klik seperti ini atau ambil yang ini. Nah, kita masukkan ke dalam gambar, kita geser. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita paste. Oke, kita paste. Nah, seperti itu. Karena kegedean ini boleh kita kecilin lagi. Nah, biar agak nyaman dilihat. Oke, sudah selesai. Tinggal kita membuat soal, Bapak Ibu. Jadi kita mengajar nih dari awal sampai akhir tadi, saatnya kita langsung bikin soal. Emang bisa ya ulangan di PowerPoint? Sangat bisa Bapak Ibu. Nanti lihatkan bagaimana caranya. Oke, kita tambahkan lagi ini, kita tambahkan duplicate slide ya, seperti ini. Oke, judul di atas ini kita boleh buang. Cukup kita pakai ini karena saya sudah menyiapkan soalnya. Ini soalnya saya berbentuk jawaban singkat ya Bapak Ibu, atau bisa mungkin di essay tapi essay pendek seperti itu. Essay pendek ya, jawaban singkat lah ya kayaknya yang penting. Oke, ini sudah. Saya tambahkan satu lagi deh, boleh. Saya tambahkan satu lagi, saya duplicate page. Kemudian saya tambahkan satu soal lagi yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini. How to make a cup of coffee. Ctrl A, Ctrl V. Nah, sudah selesai.
Oke, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kita tinggal bikin ucapan terima kasihnya. Nah, nggak kelihatan nih. Oke, kita tambahkan satu dan kita tambahkan thank you. Ya, question for me before we go. Oke, selesai Bapak Ibu. Sudah 19 slide dalam waktu 23 menit saja. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita download ini tapi dalam bentuk PowerPoint. Nah, gitu. Bisa nggak sih? Bisa, Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu menggunakan Canva for Edu. Makanya Bapak Ibu yang belum daftar Canva for Edu-nya silahkan segera didaftar ya. Kita pilih tanda 3 titik ini. Kemudian ada lagi tanda 3 titik tulisannya CO. Kita klik. Dan di bawah ini akan ada tulisan Microsoft PowerPoint. Kita klik seperti ini. Dan kita di sini ada total 19 slide. Kita pilih saja download. Nah, maka PPT-nya akan progresnya seperti ini dan otomatis PPT kita nanti akan terdownload di sini dan cepat sekali Bapak Ibu. Hanya karena size-nya nggak gede kalau dari Canva, cukup 5 MB saja dengan 16 slide seperti ini. Dan sudah selesai, tinggal kita buka PowerPoint kita. Kita klik. Yeay, kan PowerPoint 2019 ya Bapak Ibu. Saya menunggu processing dulu. Ya, sudah selesai. Saya tinggal klik enable editing. Nah, dan disinilah mulai interaktif itu kita akan start Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang belum terinstall aplikasi ClassPoint di laptopnya, maka PowerPoint-nya akan sampai di help saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah ada aplikasi ClassPoint-nya, Bapak Ibu nanti akan ada tambahan satu tab di sini dan inilah ClassPoint itu Bapak Ibu. Ada 5 fitur tambahan, ada 5 fitur utama yang ada di sini, ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload. Maka hari ini saya akan mencoba untuk memakai pertama word cloud di bagian ini Bapak Ibu. Kita word cloud ini fungsinya adalah kayak dia semacam membentuk kata awan ya, seperti itu kata awan. Jadi kita tinggal klik seperti ini. Oke, di sini ada tulisan limit number of submission. Kita akan membatasi fungsinya ini adalah untuk membatasi berapa jumlah peserta didik kita akan tulis katanya. Kita batasi jumlahnya 1 kali saja, mereka bisa. Kemudian kita langsung pilih close submission after itu adalah fungsinya bagaimana caranya supaya kita bisa membatasi siswa-siswi kita menjawabnya. Misalnya ini kan gampang ya. Ya, tinggal tulis kita pilih 1 menit. Oke, selesai. Kemudian ini kita pindahkan. Nah, untuk yang kedua ini, Bapak Ibu, karena yang diminta ini adalah pertanyaannya, do you know how to make it? Sebenarnya Bapak Ibu ini kita bisa menggunakan polling di ClassPoint itu juga ada, cuma karena mungkin saya sebagai guru bahasa Inggris mau melihat bagaimana kalau mereka ditanya dengan menggunakan do you. Apakah mereka menjawab cuma yes doang atau mereka sudah melengkapi dengan oh yes I do atau dengan tambahan yang lain. Maka saya tetap memakai word cloud. Saya berikan batasan jumlahnya 1. Saya coba berikan batasan waktu 1 menit untuk mereka menjawab. Dan selebihnya ini Bapak Ibu ini tinggal kita mengajar seperti biasa di dalam kelas, memberikan slide-nya terus ini. Oke, dan nah ini Bapak Ibu, kita akan masuk di ini, di ulangannya. Saya bilang tadi PowerPoint itu sangat memungkinkan sekali bagi kita untuk melakukan ulangan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memberikan penjelasan kan biasanya kita mau tahu sejauh mana sih siswa-siswi kita memahami apa yang kita sampaikan. Nah, saya di sini akan membawakan satu fiturnya namanya short answer. Short answer itu adalah bagaimana cara siswa kita menjawab pertanyaan. Jadi kita tinggal klik seperti ini. Oke, dan kita berikan batasan waktunya berapa misalnya. Karena ini adalah essay, pilihan, bukan, jawaban singkat, maka kita mungkin berikan waktu sampai 3 menit atau 4 menit ya. Tergantung kita pikirnya sejauh mana mereka mampunya atau tidak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ini ada satu lagi, sama kita akan memberikan dengan short answer. Multiple choice apakah ada juga? Ada, tapi nanti akan Ibu Uca yang akan membahas ya Bapak Ibu untuk multiple choice-nya. Ini saya close submission after, misalnya saya pilih 4 menit. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
jadi Oh sekarang iya. Pak Ardi sebagai guru, Bapak dan Ibu guru lainnya di rumah yang mengikuti di Facebook Kelas merasakan menikmati sebagai siswa ya. Hmm, boleh banget, boleh banget. Saya Asik. ikutan sebagai Baik, siswa, Bapak Pak Ibu, Ardi. Oke. boleh Bapak Ibu yang hadir hari ini kurang lebih 693 Bapak dan Ibu guru. Yuk kita hadir bersama di kelas saya, di kelas Bapak Ibu sebagai siswa kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Saya jadikan dulu sebagai guru dan saya bikin ini bagi dua biar bisa Bapak Ibu ikutnya. Dan Bapak Ibu di bagian ini adalah siswa, bagian siswa layar siswa misal seperti itu Bapak Ibu. Oke, dan bagian yang PowerPoint ini adalah sebagai guru. Nah, kalau kita sebagai guru untuk menjalankan ini, caranya tinggal klik ini Bapak Ibu, slideshow-nya atau mode reading view. Karena hari ini saya mau membagi layarnya menjadi dua, maka saya pakai reading view. Nah, Bapak Ibu, silahkan, wah sudah ada masuk Dimas. Silahkan masuk di classpoint.app. Di sini ini browser Bapak Ibu ya. Jadi kita klik di sini adalah classpoint.app ya, app seperti itu. Kemudian enter, kemudian kita enter. Nah, di sini ada tulisan class code ya. Ada tulisan class code. Itu waduh sudah rame banget. Kelas code-nya 99206. Ibu Pipit mungkin boleh bantu ketik di kolom chat ya kodenya 99206, dan di bagian ini kita masukkan nama kita, nama lengkap boleh ya, panggung juga boleh. Misalnya namanya adalah Budi. Nah, gitu. Kemudian kita pilih join. Iya. Yeay, sama kan Bapak Ibu tampilan siswa dengan, nah di sini sudah hadir, wow, sudah hadir 90 lebih. Nah ini mentoknya 200 ya Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu mentokin sampai 200. Nah ini sudah ada sekitar 109, 113 yang hadir di kelas saya. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau kita mengajar di dalam kelas seseru ini gitu. Jadi kita langsung menggunakan ini tuh sebagai presensinya. Presensi ke siswa. Ayo siswa-siswi silakan mengikuti ya. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung ini yang mentok sampai 200 nanti. Ya, kita hanya sampai mentok sampai 200 di kelas poin untuk yang sekarang. 170, 178, 179. Ayo Bapak Ibu masih ada waktu, masih ada room. Ngomong-ngomong nih Pak Ardi. Ya, jadi kalau siswi mau menyimpan gimana Bu? Kan bisa melihat leaderboard ya? Bisa, sangat bisa. Nah, nanti siswa yang paling juara 1 bisa dapat door prize nih Pak Ardi. Kalau di sini nggak bisa Ibu, karena saya di apa namanya di leaderboard itu hanya di multiple choice. Nanti di Ibu Uca. Baik, oke. Berarti door prize-nya disimpan di bagian Ibu Uca ya. Di Ibu Uca. Nanti, nanti ada door prize ya di Ibu Uca. Ya, baik. Atau kelasnya sudah full, itu, Masya Allah. Di Pak Ardi lihat yang pertama ngumpulin. Bisa juga. Yang mengumpulkan. Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Nah, Bapak Ibu sudah lihat semua ya di Android-nya ataupun di laptopnya. Sekarang kita sudah mulai mengajar. Ini adalah layar siswa, ini adalah layar guru. Kemudian saya mau mulai mengajar. Saya teruskan slide-nya seperti ini. Seperti biasa ya Bapak Ibu, tidak ada yang membedakan karena ini adalah PowerPoint. Oke, kita sampaikan basic kompetensinya, kompetensi dan kita sampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini, dan Bapak Ibu ini adalah racunnya. Bapak Ibu silahkan menjawab. It's tasty right. Ya, what is the name of the food? Silahkan tuliskan Bapak Ibu apa nama dari makanan ini. Dan di sini bisa kelihatan nanti jumlah peserta yang menjawab. Ya, dan ini adalah bagian musiknya. Kita bisa ada musik juga seperti ini.
Kedengeran nggak ya musik saya? I'll share screen dulu. Terdengar, Pak. Sambil menunggu peserta menjawab, kita juga bisa memasukkan musiknya dan kita bisa juga menghilangkan responnya di sini, ya. Kemudian kita juga di bagian live status kita bisa melihat Ibu siapa yang sudah menjawab. Nah, kelihatan siapa sudah menjawab dan siapa yang belum menjawab. Tuh kelihatan tuh dengan jelas. PPT saya not responding. Oke. Ya, jawabannya. Kita lihat jawabannya ya, Bapak Ibu. Ini karena full banget yang ini masuk. Nah, kelihatan nih. Ayam gepreknya yang paling kelihatan. Nah, di sini kita kelihatan juga siapa yang menjawab apa. Nah, kalau di aplikasi word cloud yang lain, Bapak Ibu, kita nggak bisa lihat siapa yang menjawab apa gitu. Ada yang menjawab ayam geprak, ada yang menjawab fried noodle. Nah, waktunya habis ya, Bapak Ibu. Ini nggak menjawab. Terima kasih yang sudah menjawab. Boleh kita save for review. Oke. Dan selanjutnya adalah kita next lagi, mengajar lagi. Nah, kita akan, tadi ada yang sudah jawabnya ayam geprek rata-rata ya. Do you know how to make it? Ya, biasanya kita berikan seperti ini. Seperti jawaban yang lain. Ya, the name of, ya, padahal saya nanya, do you know how to make it? Masih dijawab dengan ayam rica-rica. Bukan itu, Bapak Ibu, saya tanyanya adalah, Ini kayaknya bahasa apakah Inggris Bapak pada Ibu tahu C. membuatnya? Bahasa Inggrisnya pada C semua nih Pak Ardi nih. Iya. Padahal pertanyaannya adalah, do you know how to make it? Ya, jawabannya adalah ayam geprek gitu semuanya. Oke, baik, 20 detik lagi silahkan menjawab. 18, 17, 16. Iya, padahal nah sudah ada. Yes, it do. Oh, ada satu orang menjawab. Ini menjawab sih. Yes, it do. Oke, nggak apa-apa. Oh, saya senang. Masya Allah, saya senang. Padahal yang ditanya adalah apa Anda bisa membuatnya. Oke, kita save review. Ya, nggak tuntas nih semua nih. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita terus dan siap-siap untuk door prize-nya ya. Siapa yang menjawab paling benar di awal itu yang akan mendapatkan door prize-nya. Tapi saya nggak tahu nih door prize belum ada, soalnya belum dibisikin dari kelas poinnya. Ini saya majuin terus, majuin terus. Ini ibaratnya kita sudah sambil mengajar ya Bapak Ibu. Saya hanya memperlihatkan saja. Dan nah sekarang satu soal ini Bapak Ibu siap-siap ya. Semuanya tolong siap-siap. Belum. Oh iya sudah. Masih ada yang geprek. Pertanyaannya adalah the text tell us about. Jadi teks di atas itu menceritakan tentang apa? Ayo Bapak Ibu silahkan dijawab. Masih ayam geprek, kayaknya nggak bisa kehilangan ayam geprek. Jawabannya kelihatan. Oh iya, kita tutup, Masya Allah. Ya, bocor. Kita pakai, ya. Mereka jawabnya ayam geprek, salah juga soalnya. Kita pakai musik aja kalau gitu. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gimana Bu? Harusnya udah banyak yang benar sekarang, soalnya sudah ada bocoran di kolom komentar. Ayo.
karena ini sifatnya jawabannya bukan multiple choice, jadi mereka nggak tahu jawabannya, Ibu. Kalau yang multiple choice tadi kan saya buat soalnya sekarang, terus saya jadikan door prize, pasti benar semua, karena kelihatan kunci jawabannya. Kalau ini kan nggak ada kunci jawabannya, kita akan memberikan. Oke, kita cukupkan ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah panjang sekali untuk saya close submission. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab 150. Oh, masih ada 50. Oke deh, nggak apa-apa, kita tunggu. Iya, saya close submission. Terima kasih. Ya, kita lihat ya sama-sama siapakah yang benar yang akan mendapatkan door prize. Pertanyaannya adalah teks di atas itu menceritakan tentang apa? Ada tulisannya adalah porridge, berarti benar atau tidak ya? Ayam geprek nggak ada. No, yes, no aja. Yes, I do. Masya Allah, lagi digeprek. Digeprek nggak bersalah. Salah. Ayam geprek. Semuanya ayam pipit, gimana dong? Of course, I do it. It's so simple. Bukan itu jawabannya. Yes, I know how to make it. Bukan it, but it's so easy. Kayaknya belum ada nih yang benar. Ayam geprek semua yang dibahas. Bukan, tidak, it's easy. Agak ayam goreng dengan tepung, bukan. Non, udah disiram sambal. Kok ini semuanya ayam geprek sih yang dibahas? Oh, ada tuh terakhir. Ada satu yang benar, Masya Allah. Selamat tuh Ibu Marlia Fahmi atau Bapak ya. The text tells about how to make instant porridge. Yeay! Selamat Ibu. Dari sekian ratus yang menjawab, hanya satu orang yang benar. Ibu Marlia, komen dong di kolom komentar ya, biar saya tahu nama ininya, nama di Facebooknya. Ayo Bu. Ibu atau Bapak ya ini ya? Marlia Fahmi. Kita save dulu deh, save for review. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, ini nanti kita bisa lihat. Kalau misalnya kita kehilangan jejak, kita masih bisa lihat jawabannya. Nah, yang kita like, ini yang benar, hanya ini yang benar dari sekian banyak. Ya, jadi sudah kita bisa berikan di sini. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasi interaktif kita menggunakan ClassPoint dengan memanfaatkan fasilitas luar biasa dari Canvas. Semudah ini Bapak Ibu untuk membuat presentasi interaktif untuk pembelajaran kita di dalam kelas.